sudah banyak yang dimualafkan oleh Gus Miftah. Tetapi gara-gara ceramahnya di gereja tersebut, Gus Miftah sekarang dihujat oleh netizen. Disebutlah Gus Miftah kafir, sesat, dan lain sebagainya. Padahal Gus Miftah di situ hanya memberikan ceramah kebangsaan, bukan ibadat. Ya, kemungkinan netizen itu salah alamat ya. Bahkan konon katanya, setelah Gus Miftah berceramah di gereja tersebut, ada satu keluarga yang langsung menjadi mualaf. Keren kan? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah, gara-gara ceramahnya Gus Miftah yang viral di gereja tersebut, juga disusul dengan ceramah UAS yang haram hukumnya masuk di tempat ibadat agama lain. Menurut UAS itu haram karena ada berhalanya. Tetapi Gus Miftah malah sebaliknya, masuk ke gereja dan juga memberikan ceramah kebangsaan di gereja tersebut. Dan di situ bukan hanya Gus Miftah saja, melainkan ada juga Anies Baswedan. Tetapi kenapa ya yang dihujat hanya Gus Miftah? Seharusnya kan Anies juga. Lantas Gus Miftah juga memberikan klarifikasi. Sudah banyak, bahkan ratusan orang yang berhasil Gus Miftah mualafkan karena video ceramah di gereja. Gus Miftah dianggap kafir dan sesat. Kalau ulama-ulama zaman dulu, kalau berdakwah, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir. Tetapi sekarang atau hari ini adalah mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Nah, itu adalah sindiran pedas dari Gus Miftah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apa UAS pernah lakukan ini? Jawaban telak Gus Miftah mualafkan 5 orang sekaligus. Ulama kondang Miftah Maulana alias Gus Miftah memberikan klarifikasi usai orasi kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia GBI Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara yang viral di media sosial. Karena orasi kebangsaan di gereja tersebut, Gus Miftah dicibir netizen. Di antara mereka, ada yang menyebut pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta itu sesat. Setelah beredar orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB. Dan itu atas undangan mereka, kata Gus Miftah, sebagaimana dilihat dalam akun Instagramnya Senin 3 Mei 2021. Gus Miftah menegaskan, acara yang diberikan kepadanya itu adalah orasi kebangsaan di peresmian gereja, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara inilah dirinya dihujat habis oleh netizen. Acara yang diberikan ke saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu, kemudian saya dihujat netizen dengan mengatakan, Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, tuturnya. Gus Miftah mengaku tidak marah atas hujatan tersebut. Ia justru mengucap syukur, namun ia menegaskan dirinya diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi pembimbing ratusan orang yang bersyahadat atau memeluk agama Islam. Karenanya, ia heran ketika ada netizen yang mengecapnya kafir atau sesat. Gus Miftah marah, enggak, saya bersyukur, alhamdulillah.
Saya hanya mikir begini, orang seperti saya yang kebetulan dikasih anugerah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi mulaf hanya karena video tersebut saya dikatakan kafir, luar biasa. Itu dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugaskan mengislamkan orang kafir, dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam, pungkas Gus Miftah. Diketahui sebelumnya, aksi Gus Miftah kembali jadi kontroversi. Pro dan kontra muncul setelah dirinya menghadiri dan memberikan sambutan berisi nasihat persatuan dalam peresmian Gereja Bethel Indonesia, Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Gus Miftah tidak sendirian. Dalam kesempatan itu hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun hujatan langsung dialamatkan ke Gus Miftah. Ia dituding menjadi kafir karena aksinya tersebut. Tidak lama setelahnya, pernyataan Ustadz Abdul Somad soal hukum seorang muslim masuk ke dalam rumah ibadah umat lain pun menjadi sorotan. UAS pernah membahasnya ketika memberikan tanggapan tentang film The Santri. Salah satu orang paling diperhatikan Ustadz Abdul Somad ketika ada adegan masuk di dalam rumah ibadah agama lain. Salah satunya adegan santri yang masuk membawa tumpeng ke gereja. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain, haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat kalau di dalam tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala, kata Abdul Somad dilansir dari channel YouTube pribadinya. Menurut pria yang akrab disapa UAS tersebut, ada hal-hal yang seharusnya tidak bisa ditawarkan soal ibadah. Tapi kalau sudah dalam urusan ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan mana toleransi, mana telur asin. Itu harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan dan akidah, tegas Abdul Somad. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim karena kita sudah lama bertetangga. Kita semua bisa menerima berkawan besar, tuturnya. Melihat adanya pro dan kontra dari aksinya memberikan sambutan di gereja, Gus Miftah pun buka suara. Ia langsung memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Ulama Miftah Maulana atau Gus Miftah menuai kontroversi karena ceramah di sebuah gereja di Penjaringan, Jakarta Utara. Namun berkat kunjungannya ke gereja tersebut, satu keluarga berniat untuk menjadi mu'alaf. Alhamdulillah, pengakuan seorang mu'alaf di Amerika dan keluarganya OTW mu'alaf insya Allah. Karena video itu, tulis Gus Miftah di akun Instagramnya Selasa 4 Mei. Gus Miftah dan pemilik nama asli Miftah Maulana kemudian menyertakan screenshot isi pesan dari seorang mu'alaf bernama Gerard. Gerard mengaku tinggal di Amerika Serikat dan baru saja memeluk agama Islam. Gerard juga mengaku kagum dengan ceramah Gus Miftah di dalam gereja yang juga mengantarkannya keluarga turut tertarik untuk memeluk Islam. Berikut ini pesan Gerard kepada Gus Miftah. Assalamualaikum Gus Miftah. Salam kenal sebelumnya. Saya Gerard dan saya dapat nomor Gus Miftah dari ... Saya mau tanya-tanya Gus. Saya baru masuk Islam beberapa bulan yang lalu dan saya ada keluarga lain yang berencana ingin masuk Islam juga. Kebetulan kami sekeluarga tumbuh di besar Amerika. Tentang agama pun kami tidak mengerti sama sekali. Apakah bisa komunikasi lebih lanjut dengan Gus Miftah? Maaf telah mengganggu waktunya dan salam kenal. Saya sangat tergagum dengan ceramah Gus Miftah di gereja beberapa hari yang lalu. Setelah memutuskan menjadi Islam beberapa bulan yang lalu, jujur saya merasakan ada penyesalan dalam hati. Karena ketika saya baru mengenal Islam, saya malah dipertemukan dengan ustadz-ustadz yang menurut saya ajarannya yang kasar dan cenderung membenci. Saya yang baru mengenal Islam pada akhirnya menjadi kecewa. Setelah melihat video Gus Miftah beberapa waktu yang lalu, saya mulai kembali tertarik. Saya semakin sadar kalau masih sangat banyak ustadz-ustadz yang berpikiran open-minded. Ceramah-ceramahnya bikin hati tenang dan tentram. Berbeda dengan UAS, haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain, haram. Karena Nabi tak pernah masuk ke dalam tempat kalau di dalamnya tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah yang di dalamnya ada berhala, kata Ustadz Abdul Somad dilansir dari channel YouTube miliknya. Menurut pria yang akrab disapa UAS tersebut, ada hal-hal yang seharusnya tidak bisa ditawar soal ibadah. Tapi kalau sudah ada urusan ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, mana toleransi dan mana telur asin. Itu harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan dan akidah, tegas Abdul Somad. Islam tak perlu diajari sebagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, kita semua bisa menerima berkawan besar, tuturnya. Melihat adanya pro dan kontra dari aksinya memberikan sambutan di gereja, Gus Miftah pun buka suara. Ia langsung memberikan pernyataan terkait hal tersebut.